Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan peta imajinasi saya yang berjudul dengan komitmen kebangsaan yang tinggi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar yang tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kebangsaan dan perlawanan terhadap penjajahan. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup pada masa yang sulit, yaitu ketika bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, pada masa itu, kehidupan rakyat pribumi sangat terhimpit oleh kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan. Nah, para petani dipaksa untuk menjual hasil pertanian dengan harga murah kepada penjajah. Kemudian penolakan terhadap kebijakan ini sering berujung pada intimidasi dan kekerasan. Nah, rakyat tidak hanya kehilangan kemerdekaan politik tetapi juga martabat kemanusiaannya. Dalam kondisi demikian, para ulama merasa terpanggil tidak hanya untuk mengajarkan agama tetapi juga membela kepentingan rakyat. Nah, Nahdlatul Ulama ini sebagai wadah ulama pesantren untuk turut bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah, oleh karena itu sangat keliru jika NU itu dianggap hanya mengurusi persoalan ibadah semata. Sejak awal NU itu hadir sebagai kekuatan sosial keagamaan yang membela umat dari penindasan dan ketidakadilan. Nah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menanamkan semangat kemandirian sejak dari lingkup terkecil, yaitu di pesantren. Nah, di pesantren Tebuireng ini para santri diajak bercocok tanam. Dari hasil bercocok tanam tersebut, dari hasil pertanian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pesantren dan sebagiannya dijual. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Hasyim tidak hanya mendidik santri secara spiritual, tetapi juga membentuk jiwa mandiri dan produktif sebagai bekal hidup di tengah masyarakat. Lebih luas lagi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan transformasi sosial di masyarakat Tebuireng, daerah yang sebelumnya dikenal dengan praktek-praktek kemaksiatan seperti perjudian, pencurian, dan kekerasan, perlahan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan religius. Nah, perubahan ini bukan hanya berdampak pada moral masyarakat, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Dengan berkurangnya praktek zalim, masyarakat menjadi lebih aman dan produktif. Melalui NU, Kiai Haji Hasyim memperluas perannya dalam membina umat. Salah satu sikap penting beliau adalah menolak pertikaian internal umat Islam. Dalam berbagai forum termasuk Kongres NU di Kalimantan tahun 1936, Kiai Haji Hasyim mengingatkan agar umat Islam tidak saling menyalahkan dalam persoalan khilafiyah. Nah, menurut beliau, musuh utama umat Islam bukanlah sesama muslim, melainkan penjajah yang menindas bangsa. Kiai Haji Hasyim menulis agar para ulama meninggalkan sikap fanatik berlebih dalam masalah furu' dan lebih fokus pada perjuangan bersama. Nah, Kiai Haji Hasyim adalah seorang nasionalis yang religius. Beliau menegaskan bahwa melawan penjajahan adalah bagian dari jihad. Namun, jihad yang dimaksud adalah membela tanah air sendiri, bukan membela kepentingan penjajah. Ketika Belanda berperang melawan Jepang, Kiai Haji Hasyim menegaskan bahwa membantu Belanda bukanlah jihad. Nah, seruan ini diikuti oleh banyak rakyat sehingga melemahkan posisi Belanda. Komitmen kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tampak jelas. Pada tahun 1937 beliau ditawari bintang kehormatan oleh Ratu Wilhelmina. Nah, tawaran tersebut jelas ditolak oleh beliau. Bagi Kiai Haji Hasyim, penghargaan dari penjajah bukanlah kehormatan melainkan godaan politik yang syarat kepentingan. Nah, penolakan ini menunjukkan sikap moral dan politik yang sangat tegas, yaitu tidak mau tunduk pada penjajah dalam bentuk
apapun. Kemudian ketika Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah, Kiai Haji Hasyim tetap konsisten menolak penjajahan. Beliau menentang keras perintah Jepang agar rakyat melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang karena gerakan tersebut menyerupai rukuk atau sujud. Nah, menurut Kiai Haji Hasyim, penghormatan semacam itu bertentangan dengan akidah Islam karena hanya Allah lah yang berhak disembah. Sikap ini membuat beliau ditangkap dan dipenjara oleh Jepang meskipun usianya sudah lanjut. Nah, penangkapan Kiai Haji Hasyim memicu kemarahan rakyat, kiai, dan santri. Banyak yang rela dipenjara bersama beliau melalui lobi-lobi diplomatis yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahab Asfullah dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Hasyim dibebaskan setelah 4 bulan di penjara. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan wibawa Kiai Haji Hasyim di mata umat. Kiai Haji Hasyim juga berperan dalam Majelis Islam Al Indonesia atau MIAI dan kemudian Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Islam untuk menghadapi penjajahan, bukan memperdebatkan peradaban internal. Bahkan Kiai Haji Hasyim dipercaya menjadi ketua umum MASYUMI yang kemudian menjadi sarana penyaluran aspirasi umat Islam pasca kemerdekaan. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah teladan nasionalisme religius yang mengajarkan bahwa cinta tanah air dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan. Demikian paparan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.